pagi. Biar lebih seru, kayaknya duduknya sesuai bulan lahir ya. Juli, Agustus ini boleh nggak? Januari di sini. Baik, terima kasih Roeda. Apa yang akan kita lakukan sesudah ini? Jadi masing-masing kelompok paling tidak mengusulkan 2 hal. Diharapkan masing-masing kelompok mendaftarkan 2 usulan, dan 2 usulan itu kemudian kami harapkan bisa dibayangkan bagaimana melakukannya secara kelembagaan sendiri masing-masing di masing-masing lembaga, di masing-masing komunitas, tapi juga secara bersama-sama seperti ini. Termasuk poin-poin rekomendasi, dan tim rekomendasi itu kami akan bekerja dikirim dengan melampirkan hasil dari pertemuan ini dan nama-nama yang lengkap dari semua peserta di pertemuan ini. Kalau bisa di Taman Mini. Boleh. Di Taman Mini. Pasang melingkar mas. Follow-up-nya adalah pertama membangun database. Kelompok 1, tunjukkan aksimu, tunjukkan aksimu, aksimu. Menurut saya dalam proses RTL atau rencana tidak lanjut follow up dari lokakarya yang sangat hebat ini, saya pikir persoalan teknis pelaksanaan atau implementasi dari apa yang harus dilakukan itu kan sudah jelas. Fakta di Indonesia, aktor intelektual itu tidak pernah tersentuh. Yang tersentuh hukum itu hanya adalah saudara kita di sekitar kita adalah perekrut yang duitnya itu kecil. Sedangkan AI itu di backup oleh tentu saja kaum kuat kuasa dan kuat modal. Ini yang kita dorong, kalau ada aturan hukum ini itu dasar. Saya kira ini terobosan yang luar biasa kalau kita usulkan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, marilah dengan segala tanggung jawab kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada bangsa yang besar 275 juta ini, apa usaha konkret kita sebagai pribadi dan bagian dari sebuah kelompok agama, kelompok kemanusiaan di tempat kita, di kota kita. Nama saya Yusni Sabi dari Banda Aceh, bagian daripada Interfidei. Apa yang paling berkesan di dalam lokakarya ini ialah keseriusan, kesungguhan daripada para pemateri. Saya Gabriel Goa dari Lembaga Hukum dan HAM Fatwa Indonesia, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia, dan juga dari jaringan Zero Human Trafficking. Stop penjual orang Indonesia. Maka sudah waktunya lembaga-lembaga agama tampil untuk memperjuangkan ini. Salam kebajikan, Weite Tungkian. Saya Bense Mulia Diliang dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Matakin, yang perlu kita perhatikan dengan serius, bahkan kita menolak semua tindak pidana. Stop tindak penjualan orang. Terima kasih. Nama saya Paulus dari Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia, menolak perdagangan orang. Perdagangan orang adalah usaha untuk merendahkan martabat manusia. Martabat manusia menjadi tinggi karena disitulah nilai-nilai agama sungguh terwujud. Dan karena itu, mari kita bersama-sama untuk bekerja sama lintas agama menolak perdagangan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ahmad Mamun Fikri dari Lembaga Penyuluhan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau LPBA PBNU. Dengan lokakarya ini, mari sama-sama kita stop tindak pidana perdagangan orang dan mari bersama-sama kita viralkan tindak pidana perdagangan orang karena no viral no justice. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utik Mutiara dari Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tidak ada lagi perdagangan orang dan adanya undang-undang yang sudah ada ini bisa dapat diterapkan dalam hal TPPO ini. Ala wabha, saya Vina Tarigan dari perwakilan Bahai. Kami menyatakan stop untuk perdagangan manusia. Ayo kita bekerja sama untuk menghentikan perdagangan manusia. Ya, perkenalkan, nama saya Gus Muswana, saya dari Pengayat Kepercayaan dari Bandung, dari budidaya. Nah, kesan yang saya dapatkan dengan mengikuti karya ini ternyata masalah TPPO ini sudah demikian kritis, demikian darurat setelah mendengar kesaksian, melihat data-data dan apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh di pemerintahan maupun korban. Memang negara ini harus sudah betul-betul serius menangani ini. Saya Pendeta Johannes Simanjuntak, adalah konselor dari WCC Pasundan Durebang yang menangani korban-korban kekerasan terhadap perempuan di Jawa bagian Barat. Harapan saya dari acara ini bukan hanya berhenti di sini saja, tentu saja kami sebagai lembaga yang bergerak langsung menangani korban berharap semakin banyak yang terlibat di hari ini bisa juga menjadi semakin banyak rekan yang bisa kita ajak kerjasama untuk terus bisa menolong korban dan juga bisa menyuarakan keadilan kita semakin lebih baik lagi. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Om Swastiastu, nama saya Astono dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat. Mudah-mudahan dengan lokakarya ini kita bersama-sama antar lintas agama, lintas keyakinan, lintas kepercayaan akan bersama-sama ikut menanggulangi dan juga meminimalisir dampak atas terjadinya TPPO di sini, dan kita berharap pemerintah negara bisa lebih aktif dan ada untuk warganya. Terima kasih. Nama saya Pastor Alexander Silain Kapusin dari Keuskupan Agung Medan di GPAC Kapusin Medan. Pribadi di sini dan sebagai tim serta pemerintah nantinya tergerak untuk menghentikan human trafficking. Terima kasih. Saya Suster Irena Handayani USU dari Talitakum Indonesia Jaringan Jakarta. Terima kasih saya boleh bergabung dalam Lokalate pada hari-hari ini bersama pemuka agama dan teman-teman lembaga-lembaga yang punya hati untuk bersama-sama menghentikan perdagangan orang di seluruh dunia. Shalom, saya Yordan Pagabean dari Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia. Harapan saya adalah kiranya para pemimpin agama, para tokoh-tokoh gereja juga itu boleh terlibat untuk mengajak seluruh umat semakin concern, semakin memberi perhatian, bahkan terlibat untuk menyelesaikan permasalahan perdagangan manusia di Indonesia. Saya Miriam Nainggolan dari Jaringan Antar Iman Indonesia. Saya berharap dengan adanya kelompok ini, maka upaya-upaya bersama itu akan lebih bersinergi untuk mengatasi, mengurangi dan mencegah perdagangan orang ini di Indonesia yang harus menjadi concern kita bersama, terutama yang menjadi sasaran Intervide dan Fahmina Institute, para pimpinan lembaga keagamaan dan juga organisasi wanita terkait dengan lembaga keagamaan yang tentu akan sangat-sangat penting peranannya di dalam mengatasi isu perdagangan orang. Itu harapan saya. Nama saya Silvana Untu dari GPIB Sinode. Harapan ke depan, pemerintah akan bekerja sama dan terus memperhatikan dengan secara serius untuk dapat
menghentikan perdagangan orang yang ada di Indonesia. Saya Rosidin dari Fahmiyah Institute. Kesan saya dari kegiatan ini adalah menggerakkan, menyemangati para teman-teman muda untuk berpikir lebih keras lagi soal anti perdagangan orang. Dan saya berharap teman-teman yang terlibat juga akan menularkan kepada komunitasnya dan anggota organisasi yang mereka ikuti. Kira-kira itu yang saya harapkan. Saya Pendeta Elga Sarapung dari Institut Dialog Antar Iman di Indonesia atau yang dikenal dengan Interfidei. Kami adalah anggota dari Zero Human Trafficking Network yang selama ini bekerja bersama-sama saling mendukung untuk usaha-usaha pencegahan human trafficking atau perdagangan manusia di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sungguh-sungguh sudah menjadi negara yang darurat perdagangan manusia. Bagi kami, kerjasama, kerja kolaboratif sangat perlu. Ini persoalan kemanusiaan. There's a place in your heart, and I know that it is love, and this place will be tomorrow. And if you really try, you might there's